Jadi gue semuanya santian ya. Di mata guru-guru itu semuanya hebat ya. Coba. Aku Suwo, aku Gida, Duo, aku Rio, Samya. Rio praktek apa di kawan? Nah, Sapu Samya. Aku Suwo, aku Gida, Duo, aku Samya. Rio, Samya. Coba, coba Vela, coba. Tapu Samya. Aku Suwo, aku Gida, Duo, aku ada Samya. Nah makanan itu tuh, Debu, sakit-sakit sedikitnya mas sekolah. Kok berarti gua anak nyelang kita, anak beberan, tadi makan apa cakap apa tadi, bebe. Kok bebe, kata tadi bebe, kok mandi dah, cakap tuh, kalau gua. Gue anak saya digosok ke anak sebab bu cinta ini di balik senyum-senyum orang tapi masalah sendiri sangat berat bu. Di balik senyum-senyum bapak ibu beragama bapak ibu menghadapi pengalaman sendiri yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, betul tidak? Kalau siapa lah ibu baca itu kamu dari bapak ibu masing-masing menangis. Bapak ibu lagi tinggalan zaman. Pelajaran itu kurang diakses internet yang kurang ya bu. Apa menara-nara itu menipu apa tuh? Mencari alam pelajaran di mana? Nah baca yang kurang. Iya mama baca buku kasih itu belajar dikasih sama mama. Sampai boleh dibaca. Tapi ada peraturan hebat dari kita. Jadi kalau kita berniat mengajarkan materi kepada anak-anak kita ketinggalan. Yang kita ajarkan kepada anak kita adalah bagaimana mendapatkan dan mengolah informasi. Jadi salah satu berkaitan dengan kompetensi berpikir. Saya katakan kalau kita tidak mampu berliterasi dengan baik, siap-siaplah untuk sengsara dalam hidup ini. Yang kedua, belajar membaca dan membaca. Untuk belajar adalah dua hal yang berbeda. Belajar itu membaca berkaitan dengan kemampuan bahasa dalam mengenal huruf, menjaga dan instruksi yang cenderung lebih sederhana, bisa dikuasai dan tingkat dasar dalam waktu singkat. Membaca untuk belajar adalah kemampuan lintas disiplin yang menempatkan membaca sebagai alat untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Membaca bukan tujuan akhir, tapi alat untuk tujuan belajar yang lebih besar. Silakan tanggapan Pak. Baiklah. Berarti di sini Bu, kalau menurut belajar membaca itu bukanlah tujuan akhir dari satu kegiatan, tapi yang perlu kita pahami adalah untuk belajarnya. Belajar dan belajar terus dari membaca itu sendiri. Ya, itu. Apa beda belajar membaca dengan membaca untuk belajar? Apa bedanya? Kalau belajar membaca itu kita kan belum tahu sama sekali. Tapi kalau membaca untuk belajar kita sudah mengetahui apa yang sudah ada pada diri kita. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di kelas, jangan sampai ada murid kita yang tidak perhatikan. Semuanya, karena dalam proses kita sebagai guru, semua anak itu berhak untuk sukses, semuanya berhak untuk maju. Ya, satu lagi pertanyaan saya, apa beda membaca untuk belajar dengan belajar untuk membaca? Hai. Bella, apa beda belajar untuk membaca dengan membaca untuk belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, kalau belajar untuk membaca
membaca untuk belajar. Itu kalau kita lihat redaksi kalimatnya memiliki makna yang berbeda. Kalau belajar untuk membaca berarti kita baru memulai untuk mengenal huruf, kata, kosakata, kalimat, paragraf, dan seterusnya. Tapi kalau membaca untuk belajar, kita sudah tahu fokusnya kemana nanti. Misalnya kita ingin mengetahui tentang leadership, berarti untuk mengetahui itu kita harus membaca, banyak membaca atau belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan leadership. Kalau untuk pembelajaran berarti fokus kita itu pembelajaran. Berarti kalau untuk membaca untuk belajar, kita sudah mengenal fokusnya kemana nanti, sehingga pemahaman dan wawasan kita bertambah. Mungkin sekian, terima